Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana bi shahri Sya'ban. Hadha shahrun yunzilu fihi أن نستعمله للبركة والرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam intinya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah serta dengan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin dan rahimakumullah, tidak terasa bahwa pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 15 bulan Sya'ban, bulan yang menandakan bahwa kita semakin dekat dengan bulan Ramadan. Posisi bulan Sya'ban merupakan bulan yang ke-8 dalam kalender tahun Hijriah yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Inilah yang mempengaruhi seringkali yang kemudian terabaikan oleh para umat manusia, hingga Rasulullah kemudian mengingatkan kepada umatnya agar tidak melupakan bulan Sya'ban, karena dia berada di antara bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bulan itu, dan kemudian berada di antara bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi di antara bulan yang mulia inilah, maka seringkali bulan Sya'ban kemudian dilupakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya Rasulullah mengingatkan kembali agar umat Islam agar senantiasa tidak melupakan bulan Sya'ban. Hari ini terdapat di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dan awalkan Rasul min syahri min asyhuri ma tasum min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau di antara bulan-bulan lain di mana engkau banyak berpuasa di dalamnya, mereka di bulan Sya'ban. Selain bulan Ramadan. Ini menjadi pertanyaan oleh sahabat Usama bin Zaid kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, "Qala dzalika syahrun yaghduru an-nas anhu." Kata Rasulullah, bulan ini adalah bulan
Padahal kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan kata Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkat seluruh amal perbuatan baik hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, maka aku senang apabila ketika diangkat seluruh amal ibadah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka aku ingin aku dalam keadaan berpuasa. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua tentang keutamaan bulan Sya'ban, bulan yang seringkali diabaikan oleh kebanyakan para manusia. Tapi kemudian Rasulullah mengingatkan agar kita tidak melupakan bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Keistimewaan yang pertama, apabila kita belajar dan kita simak di dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana yang disampaikan tadi pertama adalah bahwa seluruh amal soleh atau perbuatan kebaikan yang dilakukan di bulan Sya'ban akan langsung diangkat dan dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut para ulama, kalau dalam harian laporan amal ibadah kita terjadi adalah setelah sholat subuh dan sholat asar. Dan kalau dalam mingguan itu terjadi di bulan pada hari Senin dan hari Kamis. Sementara pada setiap tahunnya ada satu bulan di mana setiap di dalam bulan itu seluruh amal ibadah kita apapun bentuknya, kaitan ibadah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah oleh makhluk akan langsung dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk istimewaan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Maka alangkah sempurnanya kata Rasulullah, aku menginginkan setiap kali amal ibadahmu dihadapkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan aku dalam keadaan berpuasa. Kenapa demikian? Karena dalam keadaan puasa maka jembatan antara seorang hamba, antara seorang makhluk dan pemerintah, antara manusia dengan Allah, maka sangat dekat hubungannya ketika dalam keadaan berpuasa. Masyurul muslimin dan rahimakumullah. Istimewa kedua yang tidak kalah pentingnya yang sudah kita lakukan, ada sebagian dilakukan, mayoritas adalah pada malam. Itu satu malam yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ta'ala ilaika bi khalqihi lailatan nisfu Sya'ban wa yawma jami khalqihi illa yushriku aw yusahir. Kata Rasulullah, ketika di bulan Sya'ban Allah akan mengamati, memperhatikan setiap umatnya, setiap makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Ini adalah satu kemuliaan malam nisfu Sya'ban, di mana Allah akan langsung melihat, memperhatikan lebih dekat kepada setiap hamba-Nya. Fayaqulu lahu Allah, kemudian mengampuni ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluknya, umat manusia, kecuali kata Allah, illa limusyrikin aw musafir, kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan, orang yang sampai dengan malam Sya'ban tidak berdamai dengan sesama manusia lain. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah menyampaikan bahwa malam Sya'ban lebih intens Allah memeriksa hamba-hambanya dan memeriksa siapa saja beribadah di dalamnya. Apakah itu ibadah sholat, istighfar, tilawatul Quran,
Allah Subhanahu wa taala dan kita oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dua golongan kata Rasulullah yang akan menjadi penyebab seorang hamba tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Siapa yang dimaksud dengan orang musyrik? Orang musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang menduakan, orang yang memuliakan atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan para ulama termasuk di dalamnya adalah syirik kecil. Orang yang ketika beribadah di dalamnya, tapi kemudian mengharap pujian dari orang lain, itu juga adalah menjadi bagian dari perbuatan-perbuatan musyrik. Apalagi kalau kemudian sampai mendatangi paranormal, dukun dan sebagainya, meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan tindakan termasuk orang-orang yang musyrik namun tidak ditinggalkan. Lalu yang kedua, kata Rasulullah yang akan menghambat seorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah karena dia bermusuhan, musafir. Orang yang senantiasa bermusuhan dengan orang lain dan sampai dengan malam tadi dan selanjutnya tidak saling bermaaf-maafan. Ini akan menjadi penyebab terhalangnya turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malam di Sya'ban dan di bulan Sya'ban bisa menjadi momentum yang baik bagi kita semua. Untuk bagaimana kita saling memaafkan antara kita, terutama terhadap orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, rekan kita, dan seluruh anggota kita. Hendaknya kita saling membuka diri untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Itulah menjadi penyebab turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya masalah juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istimewa lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa bulan Sya'ban oleh para ulama disebut sebagai bulan bagaimana menyiram tanaman. Ada seorang ulama Sufi mengatakan, yaitu Imam Ibnu Al-Misri mengatakan, Rajabul syahrul zari wa Sya'ban syahrul safi wa Ramadan syahrul hasad wa kullun yahsudu ma zar'a wa man dhayya'a zira'an ladima yawmal hasad. Rasulullah menyatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Barang siapa tidak menanam hasil rezeki, amal soleh kebaikan di bulan Rajab dan kemudian tidak menyirami tanamannya di bulan Sya'ban, maka bagaimana mungkin dia kemudian akan memanen buahnya, yaitu buah ketakwaan di bulan suci Ramadan. Di bulan yang kebanyakan manusia lalai ini, maka hendaklah kita disebut cara menghindar. Ini diartikan bahwa posisi bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak segala amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Di ayat khutbah ini, Khatib ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Marilah kita renungkan kembali, bermuhasabah, sekaligus dalam rangka mempersiapkan, dalam rangka menyambut bulan yang akan, bulan suci Ramadan, bulan yang didambakan oleh semua orang. Bahkan di dalam surah ada yang mengatakan orang
bahkan ini dihadirkan di dalam syukur dan mereka beribadah meskipun hanya sebentar saja untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kemuliaannya di masyarakat Allah. Maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan dengan cara kita luruskan niat kita, kemudian kita siapkan badan kita agar kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan baik dan maksimal. Dan kita mempersiapkan amal ibadah sedekah kita, karena itu kita harus mempersiapkan biaya segala hal yang akan kita pergunakan dalam rangka untuk memperbanyak amal ibadah sedekah, membantu fakir miskin dan orang-orang yang sedang berpuasa. Kalau kita sudah lakukan itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beramal ibadah soleh, membantu orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan mengantarkan kita kepada kedudukan yang tertinggi, yaitu ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah على إنسان الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله عبد عيننا وصالح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امر بامر بلغ من نفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين الإسلام إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وسلم أعداء الدين وعلى كلماتك يا الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والبقاء والزلال والمحن وانصر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا وعاصر ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.